Shalom, suatu ucapan syukur pagi hari ini kalau kita masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau satu-satunya pribadi yang layak kami sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri dan katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah. Amin Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Yesus sumber kekuatan kita, amin. Kaulah kuatku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beri
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari bulan. Katakan lomba-lomba, amin. Gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan lagi, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Dengan apa akan kami balas kasih dan setiamu Tuhan, selain dengan pujian dan ucapan syukur kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kita naikkan pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, membalas cinta-Mu. Oh
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau, amin, amin, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bersyukur buat kesempatan kali ini di tahun yang baru ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang tahun yang sudah kami jalani, dan kami sungguh sangat bersyukur karena oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada di tahun ini Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai kami, sehingga kami percaya juga bahwa apapun yang kami lakukan berhasil karena Allah Immanuel itu menyertai kami, dan di dalam Kristus Yesus ada pengharapan. Kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu, sebab kami tahu firman-Mu itu adalah hikmat, firman-Mu itu adalah kekayaan, firman-Mu itu adalah segala yang kami perlukan. Oleh karena itu kami membuka hati kami dan kami izinkan Roh-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, sungguh luar biasa sekali kita sehat. Kita bersyukur kita ada di tahun ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan masuk dalam tema yang masih sama untuk sepanjang bulan ini adalah bersama Tuhan ada harapan. Dan tema yang saya buat untuk kita pagi hari ini adalah masa depan yang penuh harapan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau mungkin banyak orang mulai bertanya, masa depan saya seperti apa ya? Nanti tahun 2021 ini seperti apa ya gitu ya. Mungkin masih banyak orang yang bertanya-tanya. Atau bahkan hari-hari ini mungkin peramal laku gitu ya. Karena meramal seperti apa satu tahun ke depan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, luar biasa bahwa bagi kita sebagai orang percaya, masa depan yang penuh harapan itu ada jaminannya di dalam Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini seperti seseorang yang berkata sama kita bahwa untuk tahun depan ini aman loh, percayalah gitu. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, kalau misalnya ada seseorang yang ngomong seperti itu dan kita tahu bisa orang ini adalah orang yang bisa punya integritas, punya otoritas, punya pengetahuan gitu. Saya sangat percaya kita akan tenang gitu ya. Kenapa? Oh iya, si Anu bilang katanya untuk ke depan ini aman kok. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih bahwa yang bicara ini bukan orang, tetapi adalah Tuhan yang
ada di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kalaupun kita masih di tanggal 10 untuk hari ini, tahun ini, tetapi dia sudah ada, bahkan bukan hanya di tanggal 10, tetapi 1 tahun ke depan ini yang akan kita jalani. Dia sudah ada di sana. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih sudah sering kali kita baca, mungkin bahkan sudah hafal gitu. Tapi kalau kita mencoba untuk membaca dengan pelan dan kita mencermati bagian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara kasih luar biasa. Dimulai dikatakan begini, sebab aku ini, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangannya Tuhan. Jadi bukan rancangannya kita. Kita boleh saja memiliki rancangan, wah tahun 2021 ini saya mau berbisnis, saya mau melakukan ini, bla 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 bla. Tapi bisa gagal. Karena semua kita pernah punya rancangan, pernah punya rencana, punya plan. Iya, harus memang melakukan itu. Atau seringkali kalau di awal tahun ini yang dilakukan banyak orang adalah membuat resolusi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi itu pun tidak menjamin. Tapi di sini ada satu pribadi yang mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara kekasih, tahukah kita bahwa damai sejahtera itu shalom. Itu tidak hanya berbicara tenang, tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih itu adalah segala sesuatu ada di dalamnya. Ada kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, kelanggengan, semuanya. Itu yang dimaksud dengan rancangan damai sejahtera. Shalom. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita mendengar ini bahwa Yesus datang sang Raja Damai untuk memberikan damai sejahtera yang melebihi setiap akal dan pemikiran manusia. Dan dikatakan dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi bukan kecelakaan. Kalaupun mungkin prediksi banyak hal yang akan terjadi untuk tahun yang kita sedang jalanin ini ke depan. Tetapi Tuhan bilang bahwa bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Ini yang disiapkan Tuhan yang menjadi Bapa bagi setiap kita anak-anaknya. Yang mempercayai Dia, yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi anaknya. Bagian ini adalah Tuhan siapkan untuk setiap kita. Ilustrasinya Bapak Ibu Saudara kasih seperti orang tua yang akan mempunyai anak. Saking sukacitanya Bapak Ibu Saudara kasih, semuanya dipersiapkan. Bajunya, tempat tidurnya. Ada orang tua yang wah luar biasa, kamarnya, segala-galanya dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara kasih, seperti itulah Tuhan menyediakan masa depan bagi kita. Sehingga sangat percaya untuk tahun 2021 penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera, karena itu rancangan Tuhan bagi setiap kita. Luar biasa Bapak Ibu, amin. Sehingga kita boleh menegakkan kepala kita, boleh bersuka cita. Kita akan lihat bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memberkati kita, di mana Tuhan menyertai kita dan membuat apapun yang kita lakukan berhasil. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih, mengapa Tuhan melakukan itu bagi kita? Apa alasannya Tuhan melakukan itu bagi kita? Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih adalah karena kita adalah anak raja segala raja. Kita adalah anak raja segala raja. Karena Tuhan kita, pemilik kita yang sudah merancangkan masa depan itu yang tidak akan pernah gagal. Adalah raja segala raja. Dia yang menguasai alam semesta. Dia adalah pemilik segala yang ada. Berbicara tentang anak raja segala raja, ini adalah berbicara tentang status. Dan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Kenapa? Kita menerima semua yang terbaik di masa depan
Bukan karena upaya kita, bukan karena kita sudah persiapkan sebegitu bagusnya, walaupun memang itu perlu. Tetapi bukan karena itu. Bukan karena kita hebat untuk merancangkan, bukan. Sungguh kita menerima semua itu adalah karena kita anaknya. Sama seperti kalau Bapak Ibu punya anak. Anak itu menerima yang terbaik dari keluarga masing-masing. Bukan karena dia kerja keras. Bahkan bisa mungkin masih melakukan kegagalan. Tapi karena dia anak. Orang tuanya mempersiapkan. Tidak tergantung dengan apa yang dilakukan oleh anak itu. Roma 8 ayat yang ke-15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita adalah anak raja segala raja, maka roh perbudakan itu tidak ada di dalam hidup kita. Roh perbudakan itu sama dengan roh ketakutan. Jadi kita anak dan harusnya kita sadar bahwa kita bukan yatim piatu. Kita bukan budak, kita bukan pelayan, tapi kita anak. Bisa ya Bapak Ibu Saudara kasih dibedakan ya mana seorang budak dan mana seorang anak. Seorang budak hanya menerima seperti yang dia lakukan. Kalau dia kerjanya bagus, dikasih gaji. Kalau bagus banget, dikasih bonus juga gitu ya. Apalagi kayak seperti kemarin akhir tahun. Wah, dapat bonus karena pekerjaannya bagus. Tapi seorang anak tidak harus pekerjaannya baik atau bagus. Dia tetap dikasihi dan dia tetap dapat yang terbaik dari ayahnya. Nah, bagian ini menjelaskan Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita jadi takut. Kalau kita sebagai anak harusnya kita nggak perlu, aduh gimana ya tahun ini ya untuk uang kuliah saya, untuk anak-anak saya kuliah, untuk kehidupan rumah tangga, untuk bisnis, untuk pelayanan. Enggak, karena seorang anak tidak pernah khawatir tentang itu. Dia tahu persis bahwa orang tuanya sudah menyediakan segala yang dia perlukan. Itu roh, itu naluri seorang anak. Dia tahu orang tuanya sudah menyiapkannya. Harusnya kita sebagai anak Bapa juga punya pemahaman yang sama, ketenangan yang sama, kepercayaan yang sama. Bahwa Bapa kita sudah menyediakan. Bukan hanya bahkan untuk tahun 2021. Tapi bahkan seumur kita hidup. Untuk segala yang kita perlukan. Karena kita anaknya. Dia sudah sediakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih ini menolong kita. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Karena kita anak. Tidak akan berpikir, wah kapan ya seperti seorang pekerja. Kalau saya di PHK, kalau saya dibuang, kalau saya performanya nggak bagus, nanti saya di PHK, nanti saya tidak dipakai lagi. Tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Karena dia Bapak kita. Kita tidak menerima semuanya yang baik itu. Bukan karena kita kerja, bukan karena upaya kita, tapi karena kita anak. Ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh bersaksi, roh Allah bersaksi bahwa kita adalah anak. Sekali anak, tetap anak. Sekali anak, tetap anak. Kecuali kita pergi meninggalkan Bapa, seperti anak bungsu. Di dalam kisah Lukas. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak. Dan sekali anak, tetap menjadi anak. Kalaupun bahkan kita gagal, kalaupun bahkan kita kurang performa, kurang bagus mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi dia tidak pernah membuang kita. Bapak tidak pernah membuang kita. Dia mengasihi kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Betapa kita sangat bersyukur. Karena kita adalah anak-anak Allah. Ini yang membuat, ini yang menjamin. Kenapa? Bahwa masa depan kita penuh harapan. Kenapa kita diberkati, kenapa berhasil. Kenapa keluarga kita juga akan diberkati. Segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan karena upaya kita, tetapi karena kita anak. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih. Seperti seorang anak bungsu,
yang berpikir bahwa ketika dia meninggalkan rumah, meninggalkan bapaknya, dia pikir bahwa di tempat lain, di luar rumah, dia mendapatkan sesuatu yang baik. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara kasih, di luar Kristus, di luar rumah Bapa, di luar naungan Bapa, di luar perlindungan Bapa, tidak ada yang baik yang akan kita terima. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih, karena kita menjadi anak. Ketika pertama kali kita menjadi anak, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semenjak itu, selamanya kita menjadi anak. Kecuali, tadi saya sudah bilang, jangan seperti anak bungsu yang pergi meninggalkan orang tuanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, karena kita anak raja segala raja, kita adalah ahli waris, berhak atas setiap janji-janji Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita berhak. Saya rasa Bapak Ibu Saudara kasih, berhak itu maksud kata berhak itu saya sangat percaya semua kita mengerti gitu ya. Itu adalah sesuatu yang boleh dibilang semenjak kita menjadi anak itu adalah otomatis menjadi bagian kita. Semua yang terbaik, semua janji-janji, semua firman, semua berkat yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib menjadi bagian kita hanya karena kita menjadi anak. Kita berhak untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih. So Bapak Ibu Saudara kasih, kita berhak menerima itu, kita bersuka cita saja. Ambil aja, nikmati aja. Apa yang sudah Bapak sediakan, apa yang Bapak miliki, yang Bapak punya, mari ambil. Jadi kalau selama ini sama mungkin bahkan seperti anak sulung. Dia tinggal di rumah Bapak, tapi dia tidak mengambil, dia tidak menikmati semua apa yang disediakan oleh Bapaknya. Sampai Bapaknya bilang, hai anakku, semua ada. Kalau kau ingin berpesta dengan teman-temanmu, ambil domba itu, potong itu. Bersukacitalah, nikmatilah itu dengan teman-temanmu. Perkataan yang sama mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak ngomong, Bapak bicara sama kita. Kenapa kamu khawatir? Saya sudah mati 2000 tahun yang lalu. Saya mati supaya engkau hidup. Saya berbilu-bilu supaya engkau sembuh. Saya rela menjadi miskin supaya engkau kaya. Dan saya menanggung segala kutuk supaya engkau menerima setiap berkat. Sekarang Bapak mau bilang, ambil, terima, nikmati semua apa yang sudah Bapak sediakan bagi kita. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih. Kita menerima masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hanya karena kita anak raja segala raja. Luar biasa. Luar biasa. Izinkan Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Karena kunci untuk mengalami semua itu Bapak Ibu Saudara kasih. Mengalami kebebasan dari ketakutan, kekhawatiran, kekurangan, dan segala macam. Adalah mengenal kasih Allah. Karena 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau buat kita jelas Bapak itu sangat mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita. Itu tidak akan membuat hati kita khawatir, takut lagi. Kalau kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau semua kita memahami itu dari waktu ke waktu, semakin kita tahu, semakin jelas bagi kita kasih Allah. Itu akan membuat kita tidak akan khawatir dan tidak akan takut. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Biar kasih itu semakin besar. Kasih Allah itu semakin jelas. Semakin menguasai pikiran kita. Perasaan kita. Karena hanya itu satu-satunya untuk mengusir segala ketakutan. Roh kekhawatiran itu tadi. Jangan-jangan nanti saya dibuang, jangan-jangan nanti saya gagal, jangan-jangan. Itu adalah roh perbudakan yang sama dengan roh ketakutan. Dan salah satu cara untuk mengusir itu adalah kita mengenal betapa Tuhan, betapa Bapa sangat mengasihi kita.
Saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih, belum terlalu jauh kita masuk di tahun ini. Mari terus kita nikmati kasih Bapa yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Lepas dari perbuatan kita yang jahat, Dia mengasihi kita. Kasihnya jauh lebih besar dari bahkan segala pelanggaran kita. Seperti di dalam Roma mengatakan, kasih karunia Allah jauh lebih besar dari setiap pelanggaran kita. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih. Kenapa Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera buat kita? Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, oh ternyata semua itu disediakan bagi kita melalui Injil. Semua itu disediakan oleh Tuhan buat kita, disediakan Bapa bagi kita. Masa depan yang penuh harapan itu melalui Injil. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semuanya disediakan. Bapak Ibu Saudara kekasih, semua sudah disediakan, yang baik, yang luar biasa tadi semua sudah disediakan. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa itu disediakan bagi setiap kita yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah telinga kita dengar. Tapi itu disediakan. Di dalam apa Bapak Ibu Saudara kasih? Di dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, segala berkat sudah disediakan. Berkat rohani di dalam Kristus Yesus yang sudah ada di dalam kita. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara kasih bahwa semua itu maksudnya Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak hanya satu bagian, baik secara finansial, kesehatan, masa depan, semuanya pekerjaan, semuanya Bapak Ibu Saudara kasih. Di dalam Kristus, harta surgawi itu sudah disediakan bagi setiap kita. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Dia, diturunkan dari Bapa segala terang. Bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih, saya suka sekali bagian ini Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kasih, kalau seseorang menjanjikan sesuatu buat kita, nanti ya kamu akan, orang tua misalnya, seringkali anak-anak mengalami ini di rumah. Kalau kamu nanti juara 1, saya akan kasih ini. Kalau kamu nanti begini, kamu akan dikasih begini gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Kalau tidak tercapai target, kalau tidak tercapai seperti yang diharapkan ya hadiahnya nggak ada. Tapi bagian ini mengatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna diberikan Bapa bagi kita. Bahkan ketika kita belum memenuhi standar, bahkan ketika tidak ada Bapak Ibu Saudara kasih syarat untuk menerima itu, Tuhan kasih bagi kita. Hebat banget Bapak Ibu Saudara kasih. Ini Bapak kita yang sudah menyediakan semuanya bagi kita. Di dalam Kristus Yesus. Tadi saya sudah bilang Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa semua yang kita perlukan itu, kita terima. Dan Allah berikan bagi kita melalui Injil. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kasih, seringkali mungkin kita bertanya, tapi kenapa? Kenapa saya belum mengalaminya? Kenapa saya belum menerima semua itu? Padahal sudah dikasih di dalam Kristus Yesus. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus, Yesus ada di dalam kita. Sumber atau harta karun itu ada di dalam kita. Untuk kesehatan, untuk hikmat, kekayaan, kekuatan, semuanya sudah ada. Harta itu ada di dalam kita melalui Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, kenapa ya? Kok saya belum mengalami itu? Sukacita, saya masih kekurangan, saya masih sakit, mengalami sakit penyakit. Kenapa belum mengalami semuanya itu? Bapak Ibu Saudara kasih, nah bagian ini saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih,
Karena ketika merenungkan bagian ini yang ditaruhkan oleh Tuhan adalah ini untuk menjadi perenungan bagi setiap kita. Supaya di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara kasih. Ada hal yang lebih kita lakukan. Hosea 4 ayat yang 6 mengatakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa kita tidak menerima semuanya Bapak Ibu Saudara kasih? Karena tadi semua itu dikasih lewat Injil. Injil itu adalah firman, Injil itu adalah kebenaran. Injil adalah kebenaran yang diwahyukan bagi kita. Itu sebabnya bagian ini mengatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Ada banyak orang Kristen, ada banyak bahkan mungkin saya bilang orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih tidak punya pengenalan akan Allah. Dia tidak tahu bahwa Bapa itu mengasihi dia. Yang dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau dia salah dipentung. Dia nggak tahu bahwa dia adalah Bapa yang begitu mengampuni. Bahkan ketika kita gagal, dia angkat kita. Ada banyak orang yang tidak mengenal Allah yang seperti itu. Allah yang punya 100 domba. Dan ketika satu hilang, dia pergi untuk mencari yang satu itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih bagian ini sudah sangat sering dijelaskan bagi kita. Mengenal Allah itu Bapak Ibu Saudara kasih tidak hanya tahu bahwa dia adalah Tuhan. Seperti yang dulu saya kenal. Tuhan itu yang kita sembah dan pernah mati. 3 hari dikuburkan lalu pada hari yang ketiga bangkit. Sudah, that's all. Hanya itu saja. Yang saya tahu dulu begitu. Itu sebabnya hari Minggu kita beribadah. Hanya sebatas itu yang saya tahu. Dan tidak punya efek sama sekali di dalam hidup saya. Sampai pewahyuan ini, pengenalan akan Kristus. Bahwa dia ada di dalam saya, dia mengasihi saya menjadi anaknya. Dan semua miliknya menjadi bagian saya. Sekarang saya mengerti itu. Sehingga buat saya, Tuhan itu adalah segala-galanya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara kasih, mari. Kalau kita mengenal Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Kita akan mengutamakan dia. Karena pengenalan akan Tuhan akan membuat semuanya kita bisa terima. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, maka sebesar itu juga yang akan kita terima. Walaupun semuanya Tuhan sudah sediakan. Tapi pengenalan itu seperti tangan yang mengambil semua bagian-bagian yang Tuhan sediakan buat kita. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita. Kalau masih banyak bahkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen masih dikuasai, belum merdeka, belum bebas dari banyak hal. Uang, stres, ketakutan, kekhawatiran, dan segala macam. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih karena belum mengetahui kebenaran. Karena setiap kali kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu sanggup membebaskan kita, memerdekakan kita. Bahkan dari sakit penyakit, dari kemiskinan. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sebab kehadiran Yesus datang ke dunia ini untuk memerdekakan kita, membebaskan kita dari setiap kuk, dari setiap belenggu, dari setiap keterikatan apapun. Bahkan keterikatan dosa. Kalau mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara kasih, yang masih terikat dengan dosa bertahun-tahun, mari lebih banyak untuk menerima kebenaran, mengetahui kebenaran. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara kasih, ini perlu karena ini adalah akhir zaman dan bagian ini adalah dinasihatkan oleh Timotius dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di akhir zaman ini ada begitu banyak orang tidak suka lagi kebenaran firman Tuhan. Nah, buat semua kita, ini juga menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara kasih, ini hanya mungkin pengamatan saya saja. Ketika kita semenjak online ini Bapak Ibu Saudara kasih, karena kita bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah saja, tidak harus keluar.
Jadi seringkali tanpa kita sadari kita bisa berbaring, kita bisa bahkan mungkin ada yang sedang mengerjakan yang lain. Boleh dibilang Bapak Ibu Saudara kasih, tidak dengan sepenuh hati. Nah kalau misalnya kita di gereja mendengarkan kan Bapak Ibu Saudara kasih ya masih setidaknya kita ada di sana gitu. Tapi dengan online ini ada banyak yang hanya mendengar seperti selingan gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Ini mengingatkan kita untuk tahun 2021. Mari kita lebih konsentrasi, lebih memberikan banyak perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak membukanya bagi dongeng, tidak membukanya bagi berita yang sebegitu banyak Bapak Ibu Saudara kasih. Wah, hari-hari ini berita simpang siur banyak dan banyak juga yang hoax. Dan banyak sekali orang lebih tahu tentang hal-hal yang tidak penting. Bahkan kadang berita-berita yang tidak benar lebih banyak tahu daripada firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan hanya 15 menit, 30 menit rasanya udah lama banget. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Ibrani 5 ayat yang ke-11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Kenapa kita nggak menerima semua yang Bapa sudah sediakan? Karena Bapa hanya menyediakan itu lewat Injil. Dan di luar itu kita tidak akan dapatkan apa-apa. Apa yang sudah Bapa kerjakan, Yesus kerjakan bagi kita. Dan kalau bagian ini mengatakan, Ibrani mengatakan, kamu telah lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Bagian ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara kasih, jangan lamban untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lebih cepat untuk mendengarkan kabar burung, kabar yang tidak penting. Segala macam kabar-kabar yang hari-hari ini. Tapi mari kita lebih cepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kita lamban untuk mendengar. Kalau hari-hari ini kalau ada berita atau kabar yang kalau kita nggak tahu rasanya, kok saya nggak tahu ya? Kayak membuat orang kok kayak sedih gitu kalau nggak tahu kabar yang terbaru sekarang. Harusnya Bapak Ibu Saudara kasih nggak penting. Harusnya kalau ada kebenaran, kalau ada pewahyuan, kalau ada hal yang baru disampaikan lewat firman Tuhan, dan kalau kita nggak tahu, itu harusnya membuat kita sedih. Tidak kabar-kabar yang nggak penting itu Bapak Ibu Saudara kasih. Ini yang firman Tuhan bilang untuk bagian ini. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Dengan rupa-rupa tipu daya, jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Masih Bapak Ibu Saudara kasih di akhir zaman dikatakan, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Ada begitu banyak orang yang tidak mau menerima firman dan tidak mengasihi kebenaran. Banyak orang lebih tertarik ngomongin yang ya di luar kebenaran gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kadang hal yang gak berguna, yang sia-sia. Lebih senang untuk membicarakan itu. Itu yang firman Tuhan bilang dalam bagian ini. Mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Ini Bapak Ibu Saudara kasih, mari di tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita mulai lebih ingin untuk mengenal Allah lewat apa? Lewat firman Tuhan. Mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan mari memalingkan telinga kita dari hal kabar-kabar dunia ini. Tetapi mari membuka telinga kita kepada kebenaran. Dan mari kita lebih cepat untuk mendengarkan firman Tuhan atau kebenaran atau Injil daripada hal-hal yang tidak penting. Ini Bapak Ibu Saudara kasih, karena tadi saya sudah katakan, masa depan yang penuh harapan itu, yang penuh dengan damai sejahtera itu hanya diberikan kepada kita, disediakan melalui Injil, tidak di luar daripada itu. Dan kalau semua kita Bapak Ibu Saudara kasih, ingin berhasil semua apa yang sudah Tuhan janjikan, sudah Tuhan firmankan buat kita. Kalau kita mau mengalami itu, menikmati itu, mari. Mulai kita mengenal Tuhan. Lebih banyak waktu kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan di tahun-tahun ini. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih. Yang terakhir. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kita. Dan alasan Tuhan memberikan itu. Poin yang ketiga adalah karena kehidupan kita membawa pujian bagi Tuhan. Kehidupan kita membawa pujian bagi Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-11 sampai 12. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan.
Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Tuhan memberikan itu Bapak Ibu Saudara kasih segala masa depan penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang diberkati itu tujuannya Bapak Ibu Saudara kasih adalah supaya lewat hidup kita membawa pujian bagi Tuhan. Sebelumnya telah menerima harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saya kadang memikirkan juga Bapak Ibu, kenapa ya Tuhan sangat mengasihi saya, sangat mengasihi kita orang percaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, nggak ada alasan loh. Tidak ada alasan. Betapa Bapak sangat mengasihi setiap kita. Kadang saya berpikir, kita yang berdosa, dia yang menanggung. Kita yang harusnya dikutuk. Tapi Yesus yang menanggungnya. Dan kita menerima segala berkat. Semua yang baik loh. Kalau dikatakan Injil itu sampai seperti sesuatu yang tidak mungkin karena begitu bagus. Saya setuju. Sangat bagus. Sampai kadang orang, benarkah seperti itu? Saking baiknya, saking luar biasanya Injil itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan begitu mengasihi kita walaupun gak ada alasan untuk mengasihi kita. Sekarang bingung ya, apa sih yang Tuhan mau lihat dalam hidup saya? Gak ada, Tuhan punya segalanya. Tapi kenapa dia begitu mengasihi saya? Ketika saya gagal, dia angkat lagi. Dia ubah, dia barui, dia berikan kemuliaannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih adalah karena kehidupan kita membawa pujian bagi nama Tuhan. Lewat semua hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, itu membawa pujian bagi nama Tuhan. Mazmur 67 ayat 5 dan 6 dikatakan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorak. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Itu Bapak Ibu Saudara kasih. Kenapa Tuhan mau memberkati kita? Supaya lewat semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Nama Tuhan dimuliakan, membawa pujian, keharuman bagi nama Tuhan. Orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, juga mengalami Tuhan. Mereka kagum dan mereka mau datang sama Tuhan. Dan saya berpikir Bapak Ibu Saudara kasih, pastilah yang paling membuat hati Tuhan sedih adalah ketika Tuhan sudah menyediakan itu, Bapa sudah menyediakan itu, semuanya di dalam hidup kita. Saya udah bilang tadi Bapak Ibu Saudara kasih, dia mati supaya kita hidup. Dia berbilur-bilur supaya kita sembuh. Dia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Dia menanggung segala kutuk kita supaya kita diberkati. Bayangin Bapak Ibu Saudara kasih, semuanya itu dilakukan, tapi kita nggak mau menikmatinya, tidak mau mengambilnya, dan tidak membuat itu terrealisasi di dalam hidup kita. Itulah yang membuat hati Tuhan paling sedih. Ketika kita tidak mengambil dan menikmati semua apa yang sudah disediakan bagi kita. Karena ketika kita mengambil itu, ketika kita menikmati itu membawa pujian bagi nama Tuhan. Karena kita diberkati dan kehadiran kita memberkati yang lain. Dan itu membawa pujian bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita belum menikmatinya, kalau kita belum mengalaminya, Tuhan sedih. Tuhan mau kita menikmatinya. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Ini adalah kisah ketika Musa, Bapak Ibu Saudara kasih, berbicara kepada Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Setiap hal yang baik, kasih karunia Tuhan, pemberian yang tidak layak untuk kita terima. Bukan hanya menyelamatkan kita masuk surga, tapi sepanjang kita hidup, ada begitu banyak janji-janji Tuhan, bahwa hidup kita diberkati, masa depan kita gilang gemilang. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hidup dalam damai sejahtera Allah. Shalom atas keluarga, shalom atas seluruh hidup kita. Dan dikatakan,
Tujuannya adalah supaya lewat semua itu Bapak Ibu Saudara kasih, orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, melihat itu di dalam hidup kita dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka mau percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Ini kerinduan Tuhan. Ini keinginan Tuhan bagi setiap kita. Dia sudah lakukan itu Bapak Ibu Saudara kasih. 2000 tahun yang lalu dia sudah kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau tema kita adalah bahwa masa depan penuh harapan. Yes, itu benar sekali. Tuhan sediakan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara kasih karena dia mengasihi kita. Namun Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita boleh terus menikmati kita sebagai anak, berlakulah sebagai anak. Dan juga Bapak Ibu Saudara kasih bahwa semua penyediaan itu hanya ada melalui Injil, yaitu firman Tuhan yang diwahyukan, yang disingkapkan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, tahun ini mulai Bapak Ibu Saudara kasih lebih mau mengenal, lebih mau mengetahui kebenaran itu. Lamban untuk hal-hal yang lain, tapi cepat untuk mendengarkan kebenaran. Lebih menyukai kebenaran firman Tuhan. Dan supaya Bapak Ibu Saudara kasih, kehidupan kita membawa pujian bagi nama Tuhan. Bukan hanya keluarga kita yang ketika kita diberkati, kita menjadi saluran berkat buat keluarga kita. Tapi buat semua orang yang ada di sekitar kita dan mereka memuji-muji Tuhan. Ya seperti Musa yang mengatakan, dari manakah mereka tahu? Kalau dulu Bapak Ibu Saudara kasih, penyertaan Tuhan atas bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara kasih, lewat Tuhan yang hidup di dalam kita, yang memberkati kita, yang memakai kita Bapak Ibu Saudara kasih berhasil dalam segala hal. Karena Allah Immanuel itu yang menyertai kita, membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Tahun 2021 adalah tahun di mana hidup kita diberkati, masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang, itu bagian setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara kasih. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau berbicara bagi setiap kami seperti seorang bapa berbicara kepada anak-anaknya. Engkau mengingatkan setiap kami, masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Itu yang kami percaya terjadi Tuhan untuk tahun 2021 ini. Dan Engkau sudah lakukan itu Tuhan. Engkau sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Dan kami menerima itu bukan karena kehebatan kami, tapi sungguh karena Engkau adalah Bapa kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Itu membuat kami menerima semua yang baik yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Biar kami juga Tuhan boleh mengerti bahwa semua penyediaan itu hanya ada di dalam kebenaran firman melalui Injil. Ya setiap kami Tuhan mau untuk membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Untuk tahun-tahun ini kami mau Tuhan untuk menyediakan waktu kami, hati kami, pikiran kami, untuk mengambil dalam setiap persekutuan kami, dan setiap hal yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Sehingga ketika kami diberkati, keluarga kami diberkati, pelayanan kami diberkati, bahkan untuk anak-anak diberkati, yang studi diberkati, segala sesuatu yang kami lakukan diberkati. Maka lewat itu Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Itu membawa pujian, keagungan bagi nama Tuhan. Hamba sangat terbatas Tuhan, tapi aku percaya ada Romo yang tidak pernah terbatas akan bekerja untuk setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap yang mendengarkan kebenaran-Mu ini. Sungguh kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Dan kami boleh pegang Tuhan untuk kami menjalani tahun 2021. Kami akan melihat semua apa yang sudah Engkau kerjakan itu menjadi bagian setiap kami. Dan kami akan menikmatinya dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanyalah yang layak ku agungkan.
syafaat, mari kita berdoa bersama-sama. Kami menikmati peribadatan kami hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa untuk jemaat GBI Sukacita. Terima kasih Bapak yang baik buat penggembalaan hamba-Mu Pak Tarigan yang menjadi gembala bagi kami. Kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu ini yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami Tuhan. Engkau memberkati, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan juga Tuhan sukacita senantiasa, dan kami percaya umur yang panjang menjadi bagian beliau untuk boleh terus Tuhan menggembalakan jemaat ini. Juga kami berdoa buat Ibu, Tuhan juga memberkati untuk mendampingi Bapak sehingga boleh terus Tuhan dalam melakukan panggilan Tuhan, boleh dengan sehati, boleh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami bersyukur Tuhan Yesus buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan beliau, dan kami berdoa supaya Engkau terus menambahkan hikmat, kekuatan, terlebih Tuhan, supaya sukacita Allah boleh terus mengalir lewat hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan, kami tahu ada begitu banyak, beliau boleh melakukannya, dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati Ibu dan juga memberkati anak-anak. Kami percaya Tuhan bahwa keturunan orang percaya dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan, baik untuk para full time, baik juga Tuhan untuk para pelayan. Kami percaya anugerah Tuhan tersedia bagi setiap mereka. Mereka boleh melayani dengan sukacita karena Allah adalah Yehova Jireh yang menyediakan apapun yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani di ladang misi. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Allah yang akan menyediakan segala yang mereka perlukan. Biarlah lewat setiap pelayanan-pelayanan di gereja lokal, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan TK, bahkan juga Tuhan untuk ITHB. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan terus memberkati, dan lewat lembaga ini Tuhan, lewat pendidikan ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa memberkati Tuhan untuk bangsa kami. Kami mau terus menadahkan tangan kami kepadamu karena kami tahu Engkau Tuhan yang siap memberkati bangsa ini. Sampai hari ini kami tahu Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Berkati Tuhan baik Bapak Jokowi sebagai presiden. Tuhan juga memberkati setiap jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau melihat segala yang baik terjadi atas bangsa Indonesia. Setiap masalah-masalah yang sedang terjadi boleh ditangani karena Tuhan memberikan hikmat untuk setiap pemimpin-pemimpin di tengah bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat. Kami menadahkan tangan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu ingin dan siap untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menaruhkan segala yang baik bagi setiap kami. Dan saat ini kami percaya, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.